Ibu Siti Utamini lahir di Tapak Tuan, Aceh pada tanggal 5 November 1936. Beliau lebih dikenal dengan nama panggilan Doti. Perawakannya yang mungil atau meminjam istilah Bapak Bondo, hemat bahan. Menurut kakaknya, Ibu Siti Utarini adalah memang karena Ibu Doti kurang suka makan. Sensitivitas Ibu Doti terhadap ruang sejak kecil sudah tampak dari kesukaannya bermain boneka dan rumah-rumahan. Sewaktu SD, beliau sudah mengamati bahwa apabila bentuk bangunan sekolah dibuat melingkar, akan memberikan keleluasaan lebih bagi murid-murid untuk bermain dibanding bentuk bangunan sekolah yang kotak. Sebuah kisah pada majalah tentang seorang gadis yang patah semangat akibat lumpuh karena kecelakaan, namun kemudian berhasil bangkit kembali setelah dikenalkan pada dunia arsitektur oleh sang paman, menjadi juga salah satu elemen yang membulatkan tekad Ibu Doti. Selain memang sejak SMA, Ibu Doti sudah menggemari pelajaran stereometri atau ilmu ukur yang menggambarkan objek-objek tiga-dimensional. Ibu Doti kemudian memantapkan diri untuk mendaftar pada jurusan bangunan ITB, sampai akhirnya lulus dan memulai karirnya sebagai pengajar. Pada tahun 1970-an, Ibu Doti kembali ke Jakarta dan bekerja pada konsultan perencana Atelier 6 di Cikini. Atas ajakan dari Bapak Suwondo Bismo Sutejo yang saat itu menjadi ketua jurusan, Ibu Doti kemudian bergabung dengan jurusan arsitektur Universitas Indonesia sebagai tim pengajar pada tahun 1976. Ibu Doti diangkat menjadi sekretaris jurusan arsitektur UI pada periode 1978-1982. Kemudian, beliau diangkat menjadi ketua jurusan arsitektur UI pada periode 1982-1988 menggantikan Bapak Tato Slamet. Salah satu keprihatinan beliau adalah ketidakberesan dalam administrasi mahasiswa. Berkat kerja kerasnya dan dukungan dosen-dosen lain, hal tersebut akhirnya berhasil dibereskan. Keprihatinan lain yang membuat Ibu Doti gemas adalah pendekatan kurikulum arsitektur saat itu yang menurutnya terlalu eksakta. Mahasiswa menjadi terbiasa meminta petunjuk dosen mengenai hal yang benar dan salah. Sementara menurut Ibu Doti, seharusnya mahasiswa lebih berani mengeksplorasi pemikirannya sendiri melalui gambar. Ibu Doti selalu menekankan pentingnya pengalaman ruang pada mahasiswanya sebagai dasar dalam mendesain. Bu Doti selalu bertanya, menanyakan kembali, dan meminta kita untuk memikirkan kembali segala sesuatunya. Bu Doti mengajarkan bahwa ruang itu bukan hanya sekedar batas atau sesuatu yang sifatnya fisik, tetapi kehidupan di dalamnya lah yang menjadikan itu sebagai ruang. Sebagai seorang pengajar, Ibu Doti tidak pernah lelah belajar. Beliau memiliki gairah dan semangat untuk selalu memperbaharui pengetahuan di bidang arsitektur. Bahkan seringkali nekat mengikuti pemikiran-pemikiran yang belum populer pada zamannya. Namun di kemudian hari ternyata terbukti mempengaruhi pendidikan arsitektur pada umumnya. Bu Doti itu orang yang sangat penasaran. Selalu penasaran tentang bagaimana pendidikan arsitektur dijalankan. Bu Doti tidak pernah puas dan selalu ingin belajar dan ingin berubah. Bu Doti bonek, nekat untuk ikut dalam pemikiran-pemikiran
yang mungkin bukan berada pada zamannya, tapi beliau selalu ingin tahu bagaimana kemudian pemikiran-pemikiran itu mengubah cara pandang dan dijalankannya pendidikan arsitektur. Di balik tubuhnya yang mungil, Ibu Doti menyimpan kekerasan tekad dan keteguhan hati dalam menghadapi rintangan apapun yang menghalangi beliau dari pencapaian tujuan. Saya kira ini ya semangatnya yang penting ditiru ya. Artinya kalau sudah yakin sesuatu itu baik, dijalankan dan berusaha mengikiskan semua hambatan, halangan yang ada di depan. Hal berkesan yang akan selalu dikenang oleh mereka yang pernah diajar oleh Ibu Doti, di antaranya adalah saat pertama kali belajar bersama beliau, di mana beliau akan menanyakan para mahasiswa untuk mencari hakikat dari suatu benda dengan melepaskan sebutan dari benda tersebut. Hal ini biasanya membingungkan para mahasiswa baru, dan apabila sang mahasiswa merasa sudah menemukan jawaban, Ibu Doti kemungkinan akan menanggapinya dengan kalimat, "Bukan itu maksud saya." Yang tentunya akan disambut dengan wajah-wajah semakin bingung para mahasiswanya. Keapaannya you mesti bisa menjelaskan, maka Bu Doti itu kan sangat memegang itu sebenarnya. Kalau pintu you jangan sebut pintu dulu, sesuatu yang apa, sama membatasi luar dalam, terus tapi dia bisa dilewati, bisa ditutupi itu. Jadi you tahu keapaannya pintu itu dibandingkan dengan pintu sebagai pintu yang you kenal atau apa-apa yang terhalang. Ibu Doti adalah juga sosok yang sangat menginspirasi, tidak saja kepada murid-muridnya, tapi juga anggota keluarganya. Ibu Tira, arsitektur UI Angkatan 1978, merupakan keponakan dari Ibu Doti. Ia menceritakan bagaimana beliau menginspirasi dirinya sehingga memutuskan untuk masuk ke jurusan arsitektur UI. Saya diajak berkunjung ke perguruan tinggi tempat beliau mengajar di Bandung saat saya muda. Masuk studio dan banyak gambar-gambar menarik dan baru tahu itu bidang arsitektur dan tidak ada paksaan untuk masuk jurusan arsitektur. Tapi saya sangat tertarik dan berhasil masuk. Dengan penuh semangat menjalani hidup, Ibu Doti juga sangat peduli terhadap kesehatan. Beliau terbiasa makan makanan sehat. Tidak mengherankan, beliau tetap tampak energik di umurnya yang sudah mencapai 11 windu. Kalau makan sama Bu Doti, wah makanannya sehat banget. Bu Doti makannya sup yang lembut-lembut. Dari dulu tuh gak aneh-aneh makannya. Pribadinya yang ramah dan ketulusannya untuk mau mengenali para mahasiswanya selalu menjadi karakter yang mengagumkan. Beliau dapat mengingat dengan baik nama setiap mahasiswanya. Beliau juga menyimpan dengan sangat rapi tugas-tugas dari para muridnya. Saya melihat beliau orangnya ramah kepada karyawan, seorang staf pengajar, dosen yang benar-benar daya ingatnya luar biasa menurut saya. Karena dia tuh hafal dengan alumni-alumni yang sudah lama gitu loh. Dia tuh menyimpan semua tugas-tugas mahasiswa dengan rapi gitu kan. Dan dia selalu meminta ke kita kadang ke karyawan untuk menyeken atau mempile gitu kan. Nah itu tahun-tahun berapa udah ingat gitu loh. Di usianya yang ke-88 tahun, Ibu Doti terus berkontribusi untuk dunia pendidikan arsitektur di Indonesia. Sungguh, bagaikan lilin yang lestari menerangi sekitarnya. 88 itu 2 kali tak terlibat tuh. Tapi jangan sampai itu jadi terhingga. Jadi semangat Bu Doti saya kira yang perlu dilanjutkan.
Kalau Bu Doti kan terus gitu ya. Jadi seperti lilin itu kan membakar dirinya, menerangkan sekitarnya. Jadi korbankan dirinya gitu. Nah itulah yang makna yang saya berikan. Jadi beliau yang seperti lilin lestari itu. Bu Doti adalah lilin lestari. Selalu menerangi, selalu menyinari, dan selalu lestari di hati kita semua. Terima kasih, Bu Doti. Terima kasih Ibu Doti untuk semangat Ibu yang selalu menginspirasi. Terima kasih atas segala yang pernah Ibu berikan kepada kami. Selamat ulang tahun Ibu Doti. Terimalah persembahan kecil kami, seberkas ruang rindu untuk Ibu yang kami sayangi.